Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama saya Farudin Victory, Belitung Televisi Berita. Nah, kita ketahui bersama tadi pagi telah digelar oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan terkait kasus tersangka Depri dan Rio selaku tersangka dugaan perambahan hutan. Nah, sejauh ini dalam pelaksanaan sidang tersebut digelar, yaitu dihadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, sejauh ini kita ketahui bersama bahwa dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan Belitung telah mengeluarkan petunjuk tentunya untuk Polres Belitung terkait adanya penambahan petunjuk untuk tersangka-tersangka yang baru. Nah, lebih lanjut untuk mengetahui cerita persis daripada kronologis kasus ini, saat ini telah hadir di sebelah kiri saya, yaitu kuasa hukum dari Depriandi dan Rio, yaitu Bapak Wandi SH. Pak, sejauh ini apakah benar dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan Belitung telah mengeluarkan petunjuk-petunjuk baru terkait masalah ini? Ya, memang benar, dan itu pun ada petunjuk beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh pihak Kejari di muka persidangan di tanggal 13 Maret yang sebelum hari ini. Itu disampaikan di muka majelis dan majelis pun mengetahui itu. Dan secara tulisan juga disampaikan, ditunjukkan ke meja persidangan, dan secara jelas juga, secara lisan juga dijelaskan oleh pihak Kejaksaan terhadap majelis bahwa mereka telah menyampaikan petunjuk A sampai Z terkait untuk memenuhi unsur-unsur atau kelengkapan yang seharusnya dalam hal ini ada hal-hal yang diduga yang seharusnya harus dipenuhi, tetapi tidak diindahkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini gitu. Seperti itu? Ya. Oke. Nah, bisa Pak disampaikan lebih detail petunjuk-petunjuk itu berkaitan apa ya? Nah, terkait mengenai kejelasan DO, terkait mengenai barang, penanggung jawab dalam kelompok tani itu kan istilah, terus pemilik DO ini siapa, terus mitra KTH yang dianggap ilegal ini siapa, karena di situ kan klien saya dua orang ini telah melaksanakan pembayaran PNPB yang seolah-olah itu legal, ternyata selama ini tidak benar gitu, padahal mereka sudah menyetor sudah bertahun-tahun ini gitu. Seperti itu Pak ya? Ya. Nah, sejauh ini kalau Bapak melihat apakah pihak Polres Belitung sudah mengikuti petunjuk-petunjuk itu? Kalau pemikiran pihak penyidik searah dan sejalan dengan hukum-hukum negara kita untuk menegakkan keadilan, kurasa dari awal petunjuk awal itu sudah dilaksanakan. Tapi sampai detik ini mereka tidak mengindahkan sama sekali, bahkan mereka tidak menggerubis sama sekali, bahkan mereka tidak dalam hal ini tidak menjalankan seperti seperti semestinya gitu kan. Seperti. Ya. Baik. Nah, ketika dari pihak Polres sendiri tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk ini, mungkin dari kuasa hukum sendiri akan mengambil semua langkah-langkah apa ini? Ya, pertama kalau memang petunjuk dari jaksa yang telah disampaikan ke hakiman, terus kami telah merekomendasikan untuk mengeluarkan perintah dari hakim ke penyidik untuk dikeluarkan respendik untuk dilidik ulang perkara ini, untuk ditambah lagi beberapa tersangka orang terkait dalam hal ini, kami akan melakukan upaya hukum ya, seperti melakukan melakukan pelaporan ke Propam atau Kominal. Bahkan dalam hal ini pun insya Allah ya kita dalam hal ini berupaya untuk menyampaikan ke Komnas HAM, di mana Kompolnas dalam hal ini melaksanakan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesional dan kemandirian Polri. Artinya di sini kalau dalam penegakan hukum hal yang seperti ini mereka tidak profesional, mau diapakan kita menjadi masyarakat itu? Seperti itu Pak ya? Ya, artinya tetap masyarakat yang dirugikan. Artinya di sini adanya tebang pilih pihak kepolisian dalam menangani perkara ini sudah jelas di dalam persidangan. Seperti itu. Nah, kalau Bapak melihat ini dari awal penyidikan ini sampai penyidik dan penyelidikan ini Pak, kalau Bapak melihat ini apakah memang tersangka-tersangka yang wajib menjadi tersangka ini sudah dihadirkan? Nggak ada. Cuma dalam hal ini pun mereka kayaknya sudah diatur dalam hal ini. Sudah diatur, sudah disertifikasikan sehingga cuma dua orang ini. Yang anehnya aku bilang, orang yang menerima barang,
apa nama peran sertanya 55 480-nya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, penadanya, Pak, ya. Penadanya pun tidak. Penadanya kan sudah jelas PT BAT dalam hal ini. Yang punya DO-nya siapa gitu kan. Betul. Terus orang yang membantunya, para pemanennya gitu kan. Terus kenetnya, kenapa nggak dijadikan tersangka? Seperti itu, Pak, ya. Iya, terus ketua KTH-nya yang melakukan perbuatan hukum sebelumnya itu ada contoh dan ada videonya dengan klien saya bahwa ada oknum ke pihak Tepiter khususnya dalam hal menangani perkara ini sudah dibawa tersangka dan BB-nya ke Polres, tiba-tiba menghilang begitu saja. Seperti itu, Pak, ya. Ya, sebelum kejadian itu, bahkan kejadian ini kok kenapa yang itu tidak disamakan dengan ini? Kalau mereka salah tentu sama dong. Dari awal sudah ada tersangkanya. Berarti tentunya ini kembali kepada penyidik dan mungkin dengan kondisi seperti ini mengundang sebuah tanya dari Pak Wandi sendiri, ada apa dengan oknum penyidik Polres Belitung? Ya, seperti ini. Hal-hal yang seperti ini saya sudah selowan dengan Kapolres. Saya sudah berkoordinasi juga, sudah menyampaikan keluh saya kepada Kasat dalam hal ini, tapi mereka tidak menanggapi dalam hal ini. Berarti nanti di akhirnya Bapak akan melayangkan saya tetap melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai dengan undang-undang. Poksinya sudah dijelaskan yang diatur dalam undang-undang dalam hal ini. Apalagi dalam hal ini nanti kita ke Kompolnas bagaimana terkait tidak profesionalnya penyidik dalam hal ini, adanya tebang pilih gitu dalam hal ini, ada yang SOP yang mereka langgar yang semestinya tidak mereka langgar seperti petunjuk-petunjuk yang dilakukan jaksa itu. Seperti itu, Pak, ya? Ya. Oke, baik, pemirsa telah mendengar sendiri. Tentunya ketika oknum-oknum penyidik Polres Belitung tidak mengindahkan daripada petunjuk-petunjuk dari pihak kejaksaan maupun dari pihak kuasa hukum Pak Wandi SH sendiri, maka beliau akan mengambil sebuah langkah, yaitu melaporkan perihal ini ke pihak Kompolnas. Nah, saya Parudin Victory, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.